Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang kalkulasi politik. Kalkulasi rasional atau rasionalisasi masalah, terutama bagi mereka yang merasa tokoh agama, merasa punya nama, merasa kiai atau ustadz, terutama lagi di daerah Banten. Tentang apa? Tentang polemik nasab ini. Karena Banten adalah pusat gempanya. Munculnya mujaddid pembaharu adalah dari Banten ini. Kalau menurut pada analogi diturunkannya Al-Quran atau Nabi di Mekah, maka bisa jadi ada rencana Allah menurunkan pembaharu ini, mujaddid ini, kiai ini di daerah Banten. Ya mungkin karena resistensinya, kerasnya daerah Banten, bisa jadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada kesempatan video kali ini saya sebenarnya ingin memberikan pertimbangan, ingin memberikan insight atau wawasan kepada kiai-kiai Banten, ulama-ulama Banten, ustadz-ustadz dan lain-lain yang akan menghadapi polemik nasab ini. Pertama, polemik nasab ini bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng, bukan hal yang sepele. Kenapa? Karena akan mempertaruhkan kredibilitas, mempertaruhkan keilmuan, mempertaruhkan wawasan. Apa pasal? Apa yang menjadi masalah? Apa yang menjadi penyebabnya? Karena ini adu kitab, adu ilmu pengetahuan, adu baca kitab, adu kitab kuning, adu kitab nasab, adu kitab sejarah, adu argumen. Banyak sekali ilmu-ilmu yang harus dikeluarkan. Lamun cek Sunda mah kudu loba nu diketrukeun. Tidak bisa hanya modal meracau, membual, marah-marah, framing itu udah nggak bisa. Itu larinya akan seperti Habib Bahar, Habib Rizik, Novel Bamukmin, Habib Muhdor dan orang-orang yang mengedepankan otot semua. Itu justru akan menenggelamkan mereka. Kelihatan bodohnya nantinya, kelihatan emosionalnya, kelihatan kedernya, bukan kader ya, keder itu keblinger, bingung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya amati dari kiai-kiai dan ulama-ulama di Banten ini, mereka ceroboh. Begitu ada permasalahan nasab, tanpa diteliti lebih jauh akar permasalahannya, apa yang menjadi inti permasalahannya, bagaimana argumen-argumennya, apa nama kitab-kitabnya, halaman berapanya, apa yang jadi pembahasan, apa yang jadi pengingkaran dan lain sebagainya, bagaimana isbatnya, bagaimana tidak isbatnya, itu tidak pernah dikaji. Itu kelemahan mereka. Ujug-ujug datang hanya dengar-dengar dari orang Ba'alwi bukan keturunan Nabi yang ngomong Ki Haji Imaduddin, langsung diserang dengan argumentasi nol. Maka ini blunder. Ini menjadi orang tersebut kelihatan bodoh. Maka hati-hati para pemuka agama yang ingin dalam tanda kutip harkat martabatnya terselamatkan, harga dirinya terselamatkan, titel kiainya terselamatkan, ya mau tidak mau harus belajar dulu, harus meneliti kajian ilmiah ini. Karena apa? Karena orang-orang yang seperti tadi itu modal emosi itu udah ketinggalan kereta, udah yang lalu-lalu. Jadi ketika ada orang muncul sekarang mengomentari masalah nasab dengan berapi-api, dengan emosi, dengan menghujat, dengan merendah-rendahkan Ki Haji Imaduddin, itu sudah dulu-dulu sudah ketinggalan kereta. Ujug-ujug datang berkoar-koar, maka itu ditertawakan orang se-Indonesia. Mana saya tajam Sanawawi? Gede mana kalamat saya tajam Sanawawi? Urang menentukan guru orang mau begitu. Waduh, pinter mana, alim mana, Senawi jeung
eta kot si eta na iku kuat lekoh amat mang rosa amat iku lah sampai kaget iku lah meh rokok kula keraga ge mang atuh mang kabina-bina amat ngabadin kesehna we jeung keke nu dak leutik ku mamang teh ulah kitu ge yo nya Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan ge pada ngaji Sapinah ngaji Tijang Darori ngaji oge kitab Kudul Jen sekarangan Syekh Tanaro anu ngejelakeun tentang qala Habib Abdullah Al-Haddad ngaji dan mamang bae kan perbedaanna mereka itu menafsirkan tulisan Syekh Tanaro tentang nasab eta anu diomongkeun ku Abdullah Al-Haddad eta bahwa di satu daerah eta aya istilah-istilah gelar jang duriat Nabi anu Habib eta Sayyid Babah eta Sayyidah itunya ditafsirkeunna eta lain keur ngaisbat nasab Ba'alwi kumaranehanana sabab eta kitab fikih sabelum kitab nasab keur ngaisbat nasab lain kitu pasti Syekh Tanaro bakal ngomong saknya nyana eta Habib teh duriatun Nabi dalila bret cek Nawawi aju silsilahna di lengkap ka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam referensina dibejakeun dina kitab ieu dina kitab ieu lain ngan syukur qala Abdul Al-Haddad referensina sabab Abdul Al-Haddad orang Ba'alwi keneh Syekh Tanaro pinter mun dijadikeun eta isbat nasab pasti qala imam-imam anu selain Ba'alwi mual aya ngomongkeun laut eta asin karena setiap laut pasti nguyan sorangan gitu ge nya eta unggul perbedaanna tapi ari mamang rek ngabel mah silahkan bae ngan ulah sok berlindung-lindung mawa Syekh Tanaro kitu ceuk ulama mamang pernah pendak jeung Syekh Tanaro nya aju ngomongkeun eta bahwa nya kula keur ngaisbat nasab Ba'alwi kitu ka mamangnya bener aduh ampun aing dak kula rosa aman kaget kula ge ngomong kitu rosa amat eta curukot kitu si eta rosa amat man dong hebat amat eta ngabilan Ba'alwi ku rosa amat di namu duit teh mamang meureun hasil ceramah mamang dibandingkan pamere Ba'alwi kan mamang gedean Ba'alwi nya kuros curukot seukeut amat tak dong hebat tak kan orang ngabatkeun nasab Ba'alwi tak arek ke ngabandingkeun Syekh Tanaro mah ulah jeung kiai-kiai nu ceuk ama ngeleutik teh ulah geus nyawa leutik dibanding-bandingkeun nu bodoh saha coba nu luhur dibandingkeun nu leutik berak es nyawon pasti tupitna nu luhur Syekh Nawawi arek Syekh Tanaro mah dibandingkeun jeung mamang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, penting mengkaji dulu, belajar dulu, menginventarisir masalah dulu, membaca-baca seluruh kitab-kitab yang jadi pembahasan. Itu butuh waktu, butuh ketelitian. Yang kedua adalah kalkulasi politik massa. Jadi selama ini orang-orang yang membela Ba'alwi adalah merasa punya massa yang besar, merasa mayoritas, merasa didukung oleh warga atau masyarakat. Ini halusinasi ya. Ini semacam kamuflase atau ilusi optik lah begitu. Mata yang tertipu. Kenapa? Karena mereka ini berpandangan atau hidup di zaman sebelum ada Kiai Haji Imaduddin, sebelum ada tesis ilmiah tentang nasab. Memang waktu itu ya sangat kuat Ba'alwi itu, sangat mayoritas, sangat didukung warga karena belum ada pencerahan. Tetapi dengan adanya munculnya Kiai Haji Imaduddin sampai berjalan 3 tahun lebih sekarang ini, maka opini warga, kesadaran warga, keberpihakan warga atau masyarakat itu mulai kepada Kiai Haji Imaduddin, mulai kepada kesadaran untuk terlepas dari penjajahan spiritual Ba'alwi. Itu yang tidak disadari oleh ulama-ulama atau kiai-kiai yang muncul dan kemudian merasa masih besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, basis
pembela daripada Ba'alwi ini kan adalah FPI. Maka mereka merasa FPI ini masih besar seperti dulu. Masanya banyak di mana-mana, cabangnya banyak di mana-mana, kiai-kiai pendukungnya banyak di mana-mana. Tetapi faktanya tidak demikian. FPI yang sudah dibubarkan itu langsung menciut, langsung kehilangan massa, langsung kehilangan taring. Maka mereka berganti menjadi FPI baru itu, bukan Front Pembela Islam tapi Front Persaudaraan Islam dengan massa yang ya hanya sisa-sisa. Tetapi yang harus menjadi pertimbangan politik, pertimbangan besarnya massa itu adalah organisasi baru yang muncul mengiringi polemik nasab ini. Apa itu? PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Dan saya pun aktif di situ dan tahu betul betapa masifnya sambutan daripada warga masyarakat ini berbondong-bondong ingin menjadi pengurus PWILS atau anggota atau simpatisan yang mendukung penuh, membackup penuh kegiatan-kegiatan PWILS. Karena ini sejalan dengan pemikiran Islam Trah Wali Songo, Islam Nusantara, Islam pribumi Nusantara lah begitu. Tidak ada Yaman-Yamannya. Maka disambut dengan sukacita. Jadi dua organisasi ini, FPI menuju penurunan, pada saat yang sama PWI menuju kenaikan. FPI mulai ditinggalkan, PWI mulai disambut. Maka grafiknya ini berbanding terbalik 180 derajat. Jadi penting untuk dipikirkan oleh kiai-kiai Nusantara, terkhusus di Banten ini, maka harus berani mengorek masa PWILS ini. Apakah sudah banyak ataukah tidak ada? Itu saja dulu. Ketika diketahui bahwa PWILS ini sudah merata di seluruh Indonesia, cabang-cabangnya di mana-mana, di seluruh daerah, bahkan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dengan panglimanya Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon, Kiai Nusantara yang terah daripada Kiai Abbas Buntet, yang juga terah daripada Wali Songo. Ini sangat digandrungi, sangat didukung oleh kiai-kiai Nusantara yang tidak berhubungan dengan Habib Ba'alwi. Boleh dicek bagaimana meratanya PWILS di seluruh Indonesia. Bahkan di Banten pun DPC cabang-cabang PWI sudah menjamur dan banyak sekali aktivisnya. Dan kesemuanya mendukung daripada tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi kiai-kiai ini harus juga kontak dengan PWILS. Jadi untuk mengkalkulasi secara politis masa di zaman ini, sekarang ini PWILS jelas lebih besar daripada FPI. Dan untuk tampil sebagai pembela Ba'alwi dengan mengandalkan FPI dan otomatis berhadapan dengan PWILS, berhadapan dengan para pendukung Kiai Haji Imaduddin, berhadapan dengan para pendukung tesis, berhadapan dengan mereka yang tidak percaya Ba'alwi keturunan Nabi, maka kiai ini sebenarnya ya sudah kalah kalkulasi, sudah kalah perhitungan, salah perhitungan, dan akan memperburuk citranya, bukan memperbaiki di mata masyarakat, tetapi memperburuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga yang harus jadi pertimbangan para kiai, para ulama di Banten untuk terjun dalam polemik nasab adalah keadilan, tawasud, tawazun. Jadi ausatuha lah begitu, khairul umur ausatuha. Jangan terlalu gaspol, jatuh nanti. Jadi Habib Ba'alwi apakah keturunan Nabi atau bukan, ini bukan perkara iman, bukan perkara dogma pembatal akidah. Ini perkara fikih biasa, perkara khilafiyah. Maka tidak perlu disikapi dengan seolah-olah mau kiamat, seolah-olah Islam kita hancur-hancuran, seolah agama ini menjadi rusak. Tidak begitu. Jadi bersikaplah bijak, bersikaplah adil, bersikaplah tawazun, seimbang, bersikaplah tawasud, ada di tengah-tengah, dan barulah masuk kepada polemik nasab dengan gentleman, dengan tenang. Kenapa? Karena orang-orang di luar sana yang lebih pintar, yang lebih profesor, yang lebih doktor, yang lebih ulama,
juga sudah mengkaji dan banyak menyetujui tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Contohnya siapa untuk di Banten? Ya Abuya Muhtadi. Kurang apa beliau? Ilmu-ilmu agamanya, kitab kuningnya, mondoknya lama, keturunan daripada ulama besar. Tetapi beliau menggunakan pemikirannya, menggunakan basirahnya, menggunakan ilmunya untuk mensikapi Habib Ba'alwi ini. Dan beliau juga ada di ujung sana kontra dengan kiai yang pro Ba'alwi. Jadi tidak perlu menghina-hina atau mengancam-ngancam, mengkafir-kafirkan, mendajal-dajalkan, memusyrik-musyrikkan, mempki-pki-kan. Tidak perlu begitu. Itu hanya akan menurunkan derajat Anda. Jika melihat Abuya Muhtadi, maka orang Banten pun tidak akan begitu emosi, tidak akan begitu kalap. Tidak akan jarinya itu menunjuk begitu tajam kepada orang lain yang tidak suka Ba'alwi atau tidak mempercayai Ba'alwi keturunan Nabi. Tidak perlu begitu. Karena yang pintar itu bukan Anda saja, bukan kiai yang pro Ba'alwi saja. Yang tidak percaya Habib pun banyak yang pintar. Jadi ini. Dan kemudian masyarakat tadi itu sudah banyak yang beralih menjadi pengikutnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Banyak yang tidak percaya Habib keturunan Nabi, banyak yang menjauh dari Habib, banyak yang sudah tidak pro lagi kepada Habib. Jadi ini fakta di lapangan, kenyataan di lapangan yang harus diterima oleh kiai-kiai yang kurung batoken tadi. Apa itu kurung batoken? Istilah Sunda seperti katak dalam tempurung. Jadi tidak tahu situasi di luar, kemudian tempurungnya dibuka dan dia loncat-loncat padahal zaman sudah beda. Tidak seperti ketika dia masuk dalam tempurung itu. Tidak ada informasi. Sekarang informasi begitu terbuka, sekarang banyak orang begitu terbuka, dan untuk eksis ya harus nyambung dengan informasi-informasi terbaru yang ada. Begitu. Demikian mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi mereka yang ingin terjun dalam dunia polemik nasab ini dengan gentle, dengan anggun, dengan berwibawa. Tetapi ketika Anda masuk dengan marah-marah, dengan menunjuk-nunjuk orang, mensesat-sesatkan orang, itu diketawain orang, jadinya hilang sudah kewibawaannya dan menunggu kehancurannya. Itulah fakta yang harus disadari, yang harus dianalisa, yang harus dipikirkan oleh ulama-ulama dan kiai-kiai yang ingin terjun dalam dunia polemik nasab. Slow aja, bijak saja, dan tidak perlu emosional. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.